Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ayudhani Tami dari Prodi S1 Sastra Inggris kelas 2020B dengan NIM 2002015446 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan materi tentang perlawanan pasukan pembela tanah air atau PETA oleh Sodhanko Suphriyadi di Blitar. Tindakan Jepang yang menyengsarakan rakyat Indonesia selama pendudukan memicu rakyat melakukan perlawanan. Pembela tanah air atau PETA berada di bawah kendali pemerintah militer Jepang, bahkan ikut memberontak. Ini disebabkan karena perwira PETA kerap direndahkan oleh Jepang. Para Sodhanko yang melatih mereka bersikap congkak dan sombong. Mereka juga tak tahan melihat Romusa dan pemerasan yang dilakukan Jepang. Dikutip dari masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 2019, salah satu perlawanan PETA terjadi di Daidan atau Batalion Blitar. Daidan Blitar dibentuk pada 25 Desember 1943. Pemimpinnya adalah Sodhanko Suphriyadi. Saat itu Suphriyadi dikenal sebagai pemrakarsa pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah Jepang. Selanjutnya adalah tak tahan melihat Romusa. Pemberontakan dipicu kejadian usai latihan militer. Sore itu, anggota Daidan Blitar baru pulang latihan. Tiba-tiba, mereka mendengar jeritan para petani. Petani dipaksa menjual padinya kepada kumiai atau organisasi pembeli padi melebihi jatah yang telah ditentukan. Itu mengakibatkan padi untuk kebutuhan keluarganya sendiri tak cukup. Mereka terancam kelaparan. Para tentara PETA juga mendengar Jepang yang memerintahkan pembelian telur besar-besaran dengan harga murah untuk tentara PETA. Padahal mereka sendiri tak pernah mendapatkan jatah telur. Selanjutnya, kekecewaan tentara PETA makin menjadi-jadi ketika mereka ditugasi mengawasi pekerjaan para Romusa untuk membangun kubu di pantai selatan. Sejak dini hari, para Romusa dipaksa bekerja berat hingga sore, tanpa makan dan tanpa upah. Makanan dan bantuan kesehatan sangat minim sehingga separuh dari mereka jatuh sakit dan meninggal dalam waktu singkat. Pada akhir 1944, sejumlah penduduk laki-laki di desa-desa sekitar mereka berkurang sehingga sebagai gantinya dikerahkan Romusa perempuan. Para perempuan pun mengalami penyiksaan dan menjadi korban. Jumlah korban Romusa perempuan lebih banyak dari Romusa laki-laki. Pemberitaan rakyat memunculkan rasa nasionalisme dan keprihatinan dari para tentara PETA Blitar. Suphriyadi pun pernah menggelar rapat rahasia. Saat itu ia mengungkapkan bahwa tujuan perlawanan adalah untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian Sodhanko Suparyono juga kerap mengajak bawahannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di timur matahari dan di timur matahari. Sodhanko Partoharyono juga bahkan mengibarkan bendera merah putih di sebuah lapangan besar pada 14 Februari 1945. Pemberontakan Suphriyadi. Dikutip dari Mencari Suphriyadi, kesaksian pembantu utama Bung Karno tahun 2008, pada 29 Februari 1945 dini hari, Suphriyadi dan pasukannya mulai bergerak melawan tentara Jepang. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat, lalu keluar dengan senjata lengkap. Setelah Jepang mengetahui adanya aksi itu, Jepang segera mendatangkan pasukannya. Pasukan Jepang juga disenjatai tank dan pesawat udara. Mereka mencoba menghalau tentara PETA yang melakukan perlawanan. Kekuatan tentara Jepang sulit ditandingi. Jepang menguasai seluruh kota Blitar. Pimpinan tentara Jepang pun menyerukan agar tentara PETA menyerah dan kembali ke kesatuan masing-masing. Selanjutnya, beberapa kesatuan tunduk pada pemerintah Jepang. Akan tetapi, mereka yang kembali justru ditangkap, ditahan, dan disiksa polisi Jepang. Kurang lebih setengah pasukan Suphriyadi kembali, namun Suphriyadi sendiri, Muradi, dan pasukan lainnya tetap setia melawan. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Jepang berupaya menahan serangan Suphriyadi dengan memblokir serta mengepung pertahanannya. Namun pasukan Suphriyadi tetap bertahan. Jepang pun sulit mematahkan tekad dan keuletan pasukan Suphriyadi.
Untuk itu, Jepang menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi. Kolonel Katagiri kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan Peta dengan halus. Sikap itu membalikan hati para pemuda yang sebelumnya geram terhadap Jepang. Kolonel Katagiri berhasil mengadakan persetujuan dengan mereka. Para pemuda Peta yang melancarkan serangan pun bersedia kembali ke Daidan dan menyerahkan senjata. Katagiri menjanjikan pemberontakan yang telah terjadi hanyalah masalah intern yang tak perlu dibawa ke pengadilan militer. Semua akan diurus oleh Daidango Suprapmat. Di Jepang, berdasarkan kesepakatan itu, maka pada suatu hari sekitar pukul 8 malam, Muradi dan pasukannya kembali ke Daidan. Di sana sudah berdiri barisan perwiraan di bawah pimpinan Sudanko Supramat. Kepada Suratmat, Muradi melaporkan bahwa mereka sudah kembali dan menyesal karena telah melawan Jepang. Karena sudah malam, Muradi tak melihat bahwa pasukan Jepang sudah mengepung mereka. Senjata mereka pun dilucuti dan langsung ditahan. Muradi dan anak buahnya diangkut ke markas Kemtai militer. Sementara Supriyadi yang masih bertahan akhirnya berhasil ditangkap juga oleh Jepang. Mereka semua sebanyak 68 orang diadili di depan mahkamah militer Jepang di Jakarta. Ada yang dihukum seumur hidup dan ada yang dihukum mati. Mereka yang dipidana mati yakni Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarmo. Sementara Supriyadi sendiri tidak jelas nasibnya dan tidak disebutkan dalam persidangan. Tidak diketahui apakah ia tewas dalam pertempuran atau dihukum mati secara rahasia. Demikian presentasi materi saya tentang pemberontakan Peta yang bersumber dari kompas.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.